Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan makalah kami dengan judul Pranata Politik Islam bagian 2. Bagian A, prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam. Pertama, prinsip al-muasawah dan al-ikha, persamaan dan persaudaraan. Prinsip ini mengandung persamaan dan persaudaraan. Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh Nabi dipraktekkan ketika ia menyusun Piagam Madinah. Beliau mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga adanya hak dan kewajiban yang sama bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip al-amanah. Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah merupakan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Kemudian yang ketiga adalah prinsip as-salam, perdamaian. Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengedepankan prinsip rahmatan lil alamin dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang keempat, prinsip tasamuh, toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bahasa. Kemudian yang kelima adalah prinsip al-huriyah, kebebasan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Kemudian yang keenam adalah prinsip asyura, musyawarah. Adalah merupakan prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan etika politik di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yang menjadi media untuk mufakat apabila terjadi perselisihan pendapat. Kemudian yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran dan ketulusan serta integritas. Kemudian yang kedelapan adalah prinsip ketaatan. Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dan pemerintahan yang baik. B. Politik hubungan internasional. 1. Pembagian wilayah dunia menurut perspektif fikih siasah. Negara-negara yang ada di dunia dilihat dari sisi afiliasinya kepada Islam dan kaum muslimin dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu al-alam islami, al-alam al-ahdi, dan al-alam al-harbi. 2. Dasar-dasar siasah dauliyah. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional. Yang pertama, kesatuan umat manusia. 2. Al-adalah atau keadilan. 3. Al-musawah atau persamaan. 3. Hubungan internasional di waktu damai. Islam adalah agama yang memprioritaskan damai. Prioritas damai tersebut berlaku dalam implementasi hubungan internasional. Asas hubungan internasional adalah perdamaian dan saling membantu dalam kebaikan. 4. Hubungan internasional di waktu perang. Peperangan antara satu negara dengan negara lain dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah perang untuk mempertahankan diri dan perang dalam rangka dakwah. 5. Penghentian peperangan dan penyelesaian persengketaan. Usaha penyelesaian sengketa di dalam Al-Quran biasa disebut dengan istilah al-islah. Sengketa antar negara dimungkinkan terjadi antar negara muslim atau negara lainnya. Untuk menyelesaikan persengketaan
Islam mengajarkan beberapa cara sebagai instrumen untuk mengakhiri konflik yang ada. Instrumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perwasitan atau hakam. 2. Pengadilan internasional. 3. Perundingan. Bagian C. Persoalan-persoalan politik Islam kontemporer. Pertama, kepemimpinan wanita. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Kepemimpinan wanita sampai saat ini menjadi lingkup perbincangan. Lingkup perbincangan tersebut bermula dari tatanan syariah yang memberikan barrier berupa sinyalemen hadis bahwa tidak akan beruntung suatu masyarakat jika kepemimpinan diserahkan kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, oposisi dalam Islam. Pengertian oposisi. Di dalam Islam, kata oposisi dikenal dengan istilah muarodah, yang berhadap-hadapan, mencegah, berbeda, menjauhi, membatalkan dengan perkataan dan persaingan sementara. Kedua, oposisi dalam makna politik. Oposisi dalam politik dapat dimaknai sebagai salah satu model sistem politik di mana kehidupan politik dibagi menjadi dua. Pihak-pihak satu berada dalam pemerintahan dan disebut sebagai pemerintahan, dan pihak yang satu berada di luar pemerintahan dan disebut sebagai oposisi. Dengan begitu, makna oposisi tersebut adalah struktur yang berada di luar lembaga pemerintah apapun bentuknya. Bisa jadi dia berbentuk partai, kelompok, dan gerakan. Ketiga, oposisi dalam perspektif syariat. Dalam perspektif ini, bahwa oposisi tidak lain hanya kata-kata yang digunakan dalam lingkup pemikiran politik Islam untuk mengekspresikan sejumlah prinsip syariat yang secara mendasar berkaitan dengan syurah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, demokrasi. Demokrasi dalam Islam. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintah, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk mengembalikan hak kepemimpinan kepada rakyat dan sistem melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lalu. Prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip dalam demokrasi. Pertama, kebebasan. Kedua, persamaan. Ketiga, toleransi.